Ya, sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Kartaesa. Kali ini kita coba membahas konteks yang berbeda, yaitu climbing Mount Fuji atau mendaki Gunung Fuji ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat atau kunjungi website www.indonesiapisacenter.com. Ya, baiklah, kita langsung saja lihat konteks yang diberikan tentang mendaki Gunung Fuji ini. Ya, di sini ada gunung yang berawan ya, tinggi. Nah, di sini ada satu pernyataan kalimat ya. Mount Fuji is a foremost dormant volcano in Japan. Nah, jadi Gunung Fuji itu merupakan gunung ya yang sudah tidak aktif lagi ya, yang ada di Jepang. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan pertama. Nah, ada informasi yang diberikan di sini. Mount Fuji is only open to the public for climbing from 1 July to 27 August next year. About 200,000 people climb Mount Fuji during this time. Ya, jadi Gunung Fuji ini ya dibuka ke publik itu untuk mendaki dari 1 Juli sampai 27 Agustus setiap tahunnya. Ya, diperkirakan dalam satu tahun 200.000 orang ya mendaki gunung tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, on average, how many people climb Mount Fuji each day? Ya, rata-rata yang pendaki Gunung Fuji setiap harinya. Ya, tentu kalau kita mau mencari setiap harinya, yang pertama kita harus tahu dulu dari 1 Juli sampai 27 Agustus itu berapa hari. Kita ingat, Juli itu dia startnya dari 1 Juli sampai 31. Ini ada 31 hari. Kemudian Agustus ya itu 1 sampai 27 ya, karena di sini dibatas sampai 27, ini 27. Kalau kita jumlahkan, ya ini 58. Jadi ada 58 hari. Dari 58 hari ini ada 200. Sehingga kita tinggal bagi 200.000 untuk mencari rata-ratanya. Misalnya rata-rata pemanjat ya, climbernya misalnya 200.000 kita bagi dengan 58. Ya, tentu kita butuh bagi susun. Ya, di sini sebenarnya sudah jauh sekali rentangnya, kita bisa memperkirakan ini. Ya, memperkirakan kalau misalnya anggaplah ini dinaikkan jadi 60, ini jadi 200. Ya, 210 berarti perkiraannya sebenarnya dari 3.400 ya. Perkiraannya itu 3.400 ya. Coba kita hitung pakai pembagian susun. Ya, kita bagi 58, 200-nya itu 3. Kalau 3 berarti 174. Kalau kita kurangi itu nya 26, 260-nya 4 ya. 4 dikali 58 itu 232. Kalau kita kurangi lagi 28, 280 ya. 4 lagi. 4 lagi 232. Kalau kita kurangi 50, ya ini berarti 48 ya, 480 ya, kalau kita hitung dari 8 ya, jadi 3.448 ya. Yang paling mendekati optionnya adalah 3.400 atau option C. Nah, ini yang paling mendekati, yang lainnya jauh ya, karena ini rata-rata bisa diprediksi. Nah, ya. Soal kedua juga banyak berupa pertanyaan. Di sini ada pernyataan juga, kemudian terakhir ada pertanyaan. Oke, di sini dikatakan the Gotempa walking trail up Mount Fuji is about 9 kilometers. Walker need to return from the 18 walk by 8 p.m. Ya, jadi
setelah dihitung nama trailnya itu ada jejaknya Gotemba ya. Gotemba itu jauhnya atau kalau dia mendaki itu 9 kilometer, kalau dia naik itu jaraknya 9 kilometer. Tentu turunnya juga 9 kilometer ya, kalau naik 9 kilometer. Nah, sekarang dengan 18 kilometer itu pulang pergi, waktunya ya, yang di sini kita lanjut coba naiknya. Toshi estimate that he can walk up the mountain at 1.5 km per hour on average and down twice that speed. This speed is called mile break and rest time. Jadi Toshi itu memperkirakan kalau naiknya itu kecepatannya 1,5 km per jam, turunnya dua kalinya yaitu 3 km per jam. Nah, itu sudah termasuk katanya untuk misalnya snack atau waktu istirahat ya. Kemudian di sini ada pertanyaan sekarang. Using Toshi estimate speed, what is the latest time he can begin his walk so that he can return by 8 p.m. Jadi kalau menggunakan perkiraannya Toshi itu, kecepatannya Toshi tadi, kira-kira waktu yang paling ya terakhir ya untuk memulai perjalanan ya gitu. Jadi kira-kira supaya pas pulangnya itu jam 8 malam ya. 8 p.m. ini 8 malam. Oke, kita coba sekarang analisa satu persatu. Naiknya 9 kilo. Kecepatan naik misalnya FU itu kecepatan naiknya 1,5 km per jam. Nah, kalau turun misalnya FD ya. Kalau FD-nya ya kecepatan turunnya itu adalah dua kalinya, tentu 3 km per jam. Kalau kita buatkan jarak naik dan jarak turun itu ya, misalnya jarak naik ya tambah jarak turun itu sama dengan 18 km. Kita tulis 18, kita ingat lagi rumusnya itu ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Nah, karena di sini kecepatan, ini jarak, misalnya ini waktu. Ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau V ya, boleh. Nah, kecepatannya berarti kita ambil saja waktunya di sini, misalnya naiknya, kecepatannya naik adalah ya jarak untuk up-nya 1,5 kali kecepatan waktu naik T1 tambah turunnya dua kalinya, berarti 3T2 sama dengan 18. Ya, ini persamaan pertama yang kita peroleh. Yang kedua, karena naik kecepatannya 1,5, turun 3 km, artinya kalau naik itu waktunya pasti lebih lama dibandingkan turun. Kalau naiknya misalnya 2 jam, ya turunnya pasti 1 jam karena kecepatannya. Sehingga kita bisa buat hubungannya T1 sama dengan 2 kali T2. Ya. T1 sama dengan 2 kali T2. Kemudian kita coba substitusi ke persamaan pertama. Kita substitusi ke persamaan pertama. Ini kita peroleh 1,5 kali T1 itu 2T2 tambah 3T2 sama dengan 18. Ya, kita hitung berarti ini 3T2 tambah 3T2 sama dengan 18, tentu T2-nya langsung saja. T2-nya adalah 3 ya. 6T2 sama dengan 18, tentu T2. 3 T1-nya atau waktu yang dibutuhkan naik itu adalah 6 karena 2 kali T2. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk naik dan turun adalah 9 jam. Ya, waktu yang paling terakhir ya. Waktu yang paling terakhir untuk digunakan mulai, kita bisa hitung mundur. Kalau dia jam 8, misalnya startnya di sini jam 8, tentu kita nanti mundur 7 sebanyak 9 kali ya. 7, 6, ya, kemudian 5, 4, 3, 2, 1, ya, kemudian 12, 11. Ya, inilah
Jadi kalau ditanya berapa waktunya ya, what is the time? Jadi time-nya adalah 11 AM. Ya berarti 11 pagi. Ya minimal harus jam 11 pagi berangkatnya sehingga dia sampai pulang perginya jam 8 malam. Ya ini kalau kita hitung tadi, hitung mundur ya dari jam 11 sampai jam 8 itu adalah 9 jam. Jam 12 sampai jam 8 itu 8 jam, 11 sampai 12 1 jam ya. Jadi 11 itu untuk memastikan. Inilah jawaban soal kedua. Soal terakhir ya. Nah, jadi ada 3 nomor soal yang diberikan. Nah, ini terakhir. Ya, Toshi wore a pedometer to count his step on his walk along the Gotemba Trail. Ya, jadi Toshi itu menggunakan pedometer ya untuk menghitung banyaknya langkah yang ia lakukan dalam perjalanan ya mengikuti itu trail jejak lintasannya Gotemba itu. Ya, kemudian alatnya tadi itu his speedometer show that he walked 22,500 step ya on the way up. Jadi dia menghitung langkah naiknya itu sampai di atas itu 22.500. Nah, pertanyaannya sekarang ini estimate Toshi average step length for his walk up the 9 kilometers Gotemba Trail. Give your answer in centimeters. Jadi kita diminta untuk menghitung jarak langkahnya ya, jejaknya, langkahnya ini misalnya. Nah, ini jaraknya berapa satu langkah itu dalam sentimeter. Ya, tentu kita harus hitung dulu. Yang pertama kita konversi atau ubah 9 km karena di sini diminta dalam senti. 9 km itu adalah 900.000 senti. Yang kedua, kalau kita mau menghitung jarak langkahnya ini, ya kita tinggal bagi 900.000 ini rata-rata atau panjang langkahnya. Ya bolehlah rata-rata panjang langkahnya adalah 900.000. Kita bagi dengan banyaknya dia melangkah. 22.500. Ya, kita bisa coret nolnya 2 dulu. Nah, ini 225. Berarti sama dengan tinggal 9.000 dibagi 225. Ya, oh ternyata ini 900 itu bisa, berarti 22 boleh kita tulis begini. 225 kali 4 kali 10 per 225. Jadi 9.000 itu bisa ditulis begini. Jadi ini tinggal dicoret sehingga 40. Nah, inilah 40 rata-rata panjang langkah kalau menggunakan misalnya alatnya ini perkiraannya Toshi. Itulah jawaban dari konteks mendaki Gunung Fuji. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian.